Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan belajar menelaah struktur dan bahasa pada teks prosedur. Jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks prosedur ini sangatlah simpel, karena hanya terdiri dari 2 atau 3 langkah saja. Contohnya adalah cara menghidupkan kompor gas. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur ini terdiri dari beberapa langkah karena lebih kompleks. Contohnya adalah cara pembayaran pajak. Yang ketiga, teks prosedur protokol. Teks prosedur yang lebih sederhana lagi ialah teks prosedur protokol. Contohnya adalah cara menyalakan komputer. Struktur teks prosedur. Struktur yang pertama, tujuan. Berisikan tentang hasil akhir dari teks prosedur. Struktur yang kedua, material. Berisikan syarat, langkah, atau apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Struktur yang ketiga, langkah-langkah. Berisikan tentang langkah-langkah, step by step yang harus dilakukan. Yang keempat, penutup. Penutup bukanlah hal yang wajib, tapi bagian ini menjadi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat. Menelaah penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Penggunaan kalimat perintah. Teks prosedur biasanya akan menggunakan kalimat perintah di dalam teksnya. Contohnya adalah posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Ciri-ciri kalimat perintah. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penutur atau penulisnya. Ciri-ciri kalimat perintah yang pertama, intonasi pada bagian tengah kalimat naik atau meninggi. Yang kedua, diakhiri dengan tanda baca seru. Yang ketiga, kalimat perintah menggunakan pola inversi. Yang keempat, biasanya menggunakan partikel lah ataupun kan. Penggunaan bentuk pasif. Instruksi atau panduan dapat diberikan dalam bentuk pasif jika kita ingin berbicara tentang proses, yaitu bagaimana sesuatu dibuat atau dilaksanakan, bukan tentang bagaimana membuat atau melakukan sesuatu. Penggunaan bentuk pasif dalam teks prosedur biasanya untuk memberi saran tambahan atau peringatan supaya tidak terjadi kesalahan fatal atau membahayakan. Penggunaan kriteria atau batasan. Teks prosedur dibuat agar orang bisa melakukan seperti apa yang ditulis. Oleh karena itu, kalimat pada teks prosedur harus rinci dan jelas batasannya. Contohnya adalah angkat kaki kanan setinggi lutut. Kata setinggi lutut adalah sebuah batasan. Penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan pada teks prosedur. Kata keterangan adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain, seperti verba atau kata kerja, atau adjektiva, kata sifat. Adverbia atau kata keterangan yang banyak digunakan pada teks prosedur adalah keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Menggunakan kalimat saran atau larangan. Teks prosedur bertujuan untuk memandu pembaca agar selamat, aman, dan dapat mencapai tujuan yang maksimal. Sehingga bahasa yang digunakan dalam teks prosedur haruslah menggunakan bahasa saran, larangan, dan keharusan agar pembaca bisa berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Menggunakan kata penghubung, pelesapan,
dan kata acuan. Teks prosedur harus memiliki kata penghubung seperti kemudian, sekarang, berikutnya, dan setelah ini. Supaya kata penghubung tidak diulang-ulang secara terus-menerus, maka dibutuhkanlah pelesapan. Pelesapan adalah penghilangan bagian tertentu yang sama dan sudah disebutkan sebelumnya. Pelesapan biasanya terdapat pada kalimat majemuk rapatan. Kalimat majemuk rapatan adalah gabungan beberapa kalimat tunggal yang karena subjek, predikat, atau objeknya sama, sehingga bagian yang sama disebutkan hanya sekali. Penggunaan akhiran i dan akhiran kan pada teks prosedur. Akhiran i dipakai jika objek dalam kalimat tidak bergerak. Akhiran kan dipakai jika objek bergerak. Menulis dan memperagakan teks prosedur. Cara menulis teks prosedur. Yang pertama, judul. Yang kedua, pengantar yang menyatakan tujuan penulis. Yang ketiga, bahan atau alat untuk melaksanakan suatu prosedur. Yang keempat, langkah atau tahapan dengan urutan yang benar. Yang kelima, penutup.